Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas materi mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Untuk definisi dari bahasa, yakni sistem komunikasi yang berupa simbol atau lambang yang dihasilkan oleh alat indera manusia. Kemudian menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi intinya bahasa merupakan hasil dari alat ucap manusia yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Kemudian untuk sejarah dari bahasa Indonesia, yang pertama bahasa Indonesia ternyata bersumber atau berakar dari bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu pada masa itu disebut lingua franca atau bahasa perantara, atau yang lebih dikenal sebagai bahasa pergaulan. Jadi untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan, kebudayaan, pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Alasannya mengapa bahasa Melayu menjadi dasar bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa pergaulan, kemudian demokratis, jadi tidak mengenal undak-usuk bahasa, tidak ada Melayu halus, sedang, dan kasar, jadi mudah dipelajari bandingkan dengan bahasa daerah, semisal bahasa Jawa dan Sunda. Nah, di bahasa daerah tersebut tentunya mengenal, misal Jawa mengenal Jawa halus, Jawa sedang, dan Jawa kasar misal. Begitupun dengan bahasa Sunda, ada Sunda halus, Sunda sedang, dan Sunda kasar. Nah, tentunya ketika dipelajari akan sulit ketimbang bahasa yang tidak mengenal undak-usuk atau halus, sedang, dan kasar. Kemudian yang ketiga, mengapa dipilih bahasa Melayu sebagai dasar? Karena ternyata bahasa Melayu ini dijadikan sebagai bahasa kesusastraan. Jadi dalam membuat cerita, dalam membuat puisi, nah dahulu menggunakan lebih seringnya bahasa Melayu. Disebarkan, kemudian dibaca, dinikmati, dan mudah dikenal sampai saat ini. Untuk fungsi dari bahasa Melayu pada masa itu mengapa dipilih? Karena mengingat bahasa Melayu ini bahasa kebudayaan, terutama budaya bangsa Melayu. Kemudian juga sebagai bahasa perhubungan, jadi menghubungkan daerah-daerah sekitar daerah Melayu. Jadi Nusantara itu dulu cakupannya luas. Kemudian sebagai bahasa perdagangan juga digunakan saat berdagang. Kemudian juga digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan di Nusantara. Dan bukti tertulis yang menyatakan bahwa bahasa Melayu pernah dipakai di suatu daerah itu diketahui dari ditemukannya prasasti. Jadi banyak prasasti-prasasti yang ditemukan ternyata menggunakan bahasa Melayu. Kemudian peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1901 itu disusunnya ejaan pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Mengapa disebut ejaan Van Ophuijsen? Karena ya memang penyusunnya orang Belanda. Kemudian pada tahun 1908 berdiri Balai Pustaka. Nah, ini merupakan perusahaan penerbitan pertama tertua di Indonesia, Balai Pustaka tuh. Kemudian juga pada tahun 1928 penentuan bahasa nasional pada Kongres Pemuda saat itu tercantum juga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian tanggal 25 sampai 28 Juni
itu Kongres Bahasa pertama ya di Solo. Nah, di sana mengulas tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, bahasa persatuan. Kemudian di tahun 1945, ya, bahasa Indonesia diakui dalam Undang-Undang Pasal 36 sebagai bahasa negara. Kemudian di tahun 1947 muncul ejaan kedua menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang sebelumnya digunakan. Nah, ejaan kedua ini disebut dengan ejaan Suwandi karena memang disusun oleh Bapak Suwandi, atau disebut juga sebagai ejaan Republik. Kemudian pada 1972, nah, ejaan Republik ini diganti menjadi ejaan yang disempurnakan. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia yang selanjutnya, yang keempat, berhasil membentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Baku Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kaidah yang saat ini digunakan itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PWB tahun 2015 saat Menteri Pendidikannya itu Pak Anies Baswedan. Jadi ejaan yang disempurnakan sudah tidak lagi resmi digunakan. Yang resmi sekarang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat EBI atau PUEB. Adapun nama bahasa Indonesia tidak serta-merta muncul. Jadi dahulu nama bahasa Indonesia ini ya pertama kali dicetus oleh Muhammad Tabrani pada tahun 1926. Yang sebelumnya namanya itu ada Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Indonesis dan Indonesian, kemudian Indonesian, baru ya saat Kongres Pemuda dicetuskan oleh Muhammad Tabrani namanya menjadi bahasa Indonesia. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa Melayu namanya. Nah, ini cuplikan pidato dari Muhammad Tabrani saat rapat panitia perumusan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama tanggal 2 Mei 1926. Jadi beliau berpendapat bahwa kita sudah mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kita sudah mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Mengapa kita harus mengaku bahasa persatuan bukan bahasa Indonesia? Karena memang saat itu bahasa persatuannya belum disebut bahasa Indonesia. Masih disebut Indonesian atau bahasa Melayu. Nah, oleh karena itu pada akhirnya bahasa Indonesia lah dipilih. Ya, nama bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa persatuan, hasil dari Kongres Pemuda saat itu. Kemudian ada beberapa fungsi dalam bahasa Indonesia. Jadi fungsi bahasa Indonesia terutama yang baku, yaitu sebagai bahasa pemersatu, ya terutama dalam hubungan sosial antar manusia. Kemudian sebagai penanda kepribadian, jadi mengungkapkan perasaan dan jati diri. Selanjutnya sebagai penambah wibawa, menjaga komunikasi yang santun. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang baku juga bisa memperlihatkan wibawa dan kesantunan sebagai pengguna bahasa. Kemudian sebagai kerangka acuan, nah dengan tindak tutur yang terkontrol. Selanjutnya yang kedua, secara umum sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan. Itu menurut Santoso dan kawan-kawan. Fungsi bahasa meliputi informasi yang pertama karena mengungkapkan perasaan.
Jadi menginformasikan pengetahuan, kemudian sebagai alat ekspresi diri. Jadi bahasa juga bisa menggambarkan ekspresi seseorang, perlakuan terhadap antar anggota masyarakat. Kemudian fungsi adaptasi dan integrasi sosial. Jadi erat kaitannya dengan kontak sosial dan kontrol sosial. Jadi mengatur juga tingkah laku. Jadi bahasa pun ternyata bisa mengatur tingkah laku seseorang. Nah, jadi bahasa yang digunakan bisa berupa bahasa lisan maupun tulisan. Nah, itu bisa mengatur. Misal kalian buat pengumuman dilarang masuk. Nah, itu kan bisa mengatur seseorang tanpa perlu kalian menjaga, ya. Kalian membuat peraturan seperti itu bisa membuat pembaca itu diatur. Kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara dan daerah. Nah, disebut dengan bahasa nasional karena bahasa Indonesia ini adalah sebagai bahasa persatuan, dan itu terbukti tercantum langsung dalam Sumpah Pemuda. Kemudian fungsinya di sana sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat perhubungan, dan alat pemersatu bangsa. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan itu dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Nah, itu membuktikan bahwa bahasa Indonesia tetap eksis, ya, tetap dibanggakan, dicintai oleh masyarakat Indonesia. Meskipun memang saat ini penggunaan bahasa asing pun masih dibilang lumayan masif, kuat. Nah, tentunya ini menjadi tugas kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap menggelorakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai lambang identitas nasional. Nah, ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Jadi sebagai identitas nasional, para duta besar, para menteri luar negeri, presiden, dan lain-lain wajib sebenarnya menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato untuk merefleksikan kepentingan nasional. Misal presiden berpidato di Istana Negara. Nah, itu sebenarnya ada undang-undangnya. Wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai alat perhubungan atau komunikasi. Nah, ini digunakan bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Itu dibuktikan masih banyak buku, koran, acara televisi, radio yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Kemudian juga sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya. Oleh karena itu harus ada bahasa pemersatu. Jadi kalau kalian misal main ke suatu daerah, ya misal ke Sumatera, tidak bisa menggunakan bahasa di daerah tersebut, ya silakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi kalian di sana. Gitu. Misal kalian juga main ke daerah tertentu lah, yang mungkin masih kental menggunakan bahasa daerah. Nah, tidak usah memaksakan karena tidak tahu bahasa daerah di daerah itu, pakai saja bahasa Indonesia. Nah, itu bisa jadi solusi. Oleh karena itu kan bahasa Indonesia disebut alat pemersatu bangsa. Kemudian juga disebut bahasa negara. Nah, ini merupakan bahasa utama dan baku yang seringkali digunakan pada kesempatan yang formal. Jadi kalau kalian rapat, kemudian kalian menjadi seorang pemimpin, dipercaya untuk menyampaikan sesuatu di hadapan umum, nah pergunakan bahasa Indonesia. Ya. Kalau memang audiensnya itu mayoritas orang Inggris misal, atau orang luar negeri, ya silahkan menggunakan bahasa Inggris. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi. Nah, ini ya intinya tadi, bahasa
sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian fungsinya sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi untuk di Indonesia sendiri, sekolah-sekolah mayoritas memang masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Kemudian sebagai penghubung pada tingkat nasional dan sebagai pengembang kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Jadi memang masih dominan penggunaan bahasa Indonesia dalam menyampaikan ilmu, kemudian menyampaikan kebudayaan. Nah, ini bukti mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kenegaraan. Nah, itu buktinya ada di naskah proklamasi. Itu, jadi resmi ternyata. Kita lihat naskah proklamasi menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah, tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Ini jadi bukti bahwa pemilihan bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kenegaraan. Kemudian sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Jadi mayoritas lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dari TK misal dari PAUD hingga perguruan tinggi, ini sebenarnya diwajibkan menggunakan pengantarnya bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan, yaitu digunakannya bahasa Indonesia ini dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Jadi kalau kalian ada di suatu lembaga, ya badan, misal badan keuangan, memberikan pengumuman kepada masyarakat, nah itu diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Atau membuat spanduk, baliho, pengumuman yang ditempel di jalan-jalan di Indonesia, itu diusahakan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, contoh lain misal di bandara sekarang, Soekarno-Hatta, nah itu tulisan yang paling atas menggunakan bahasa Indonesia. Baru yang keduanya bahasa Inggris atau bahasa Mandarin misal. Nah, itu udah ketentuan karena diatur dalam undang-undang. Dan yang berikutnya sebagai pengembang kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Jadi dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik lewat buku, ya, majalah, nah itu perlu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Kalian membuat buku misal, nah tentunya diharuskan mengutamakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan dalam buku-buku cetak maupun elektronik, gitu. Nah, undang-undang bahasa itu undang-undang keberapa sih? Jadi sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24. Ternyata ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi bergabung nih dengan bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan, ada di sana mengatur kapan saja wajib menggunakan bahasa Indonesia, diatur. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia, fungsinya apa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Baik, itu dia pemaparan tentang sejarah, fungsi dan kedudukan dari bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.